Shalom. Boleh lihat kanan kirinya. Kasih senyum. Saya ambil catatan saya dulu. Sekali lagi lihat kanan kirinya, beritahu bawa minum toh gitu. Tanya aja enggak, Pak. Bawa minum toh gitu. Soalnya khotbahnya satu folio gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita memperkatakan pengakuan iman kita. Satu, dua, tiga. Firman Allah adalah sendiri, saya bertekad menciptakan hidup saya dengan memperkatakan firman, menggali firman Tuhan setiap hari. Hari ini saya akan belajar firman Tuhan, saya berjanji hati saya sebagai tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Saya akan menerima yang kekal, yang hidup, yaitu firman Tuhan. Saya akan berubah menjadi sama dengan firman yang saya dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini berjudul maintenance diri. Betul ya, cara bacanya begitu ya? Betul ya, maintenance diri. Soalnya saya gak lulus bahasa Inggris waktu itu. Saya lulusnya bahasa sehari-hari. Kita buka bersama-sama Yohanes pasal yang ke-15. Alangkah baiknya kita baca dari ayat yang pertama, agar kita tahu perikop ini berbicara hal yang sama, satu keutuhan yang layak dan patut kita pelajari bersama-sama, menjadi perenungan kita setiap hari. Alangkah baiknya itu kita renungkan setiap hari. Yohanes 15 dengan judul pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dicatat, Bapa di surga pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah apa? Dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari katakan amin. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya saya tidak perlu khotbah, cukup baca amin, tutup, selesai. Karena tidak perlu cari terjemahan lain, tidak perlu cari kata-kata lain, sudah jelas. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa tadi pengusahanya? Bapa di surga. Bapa di surga adalah pengusaha kebun anggur, diumpamakan seperti itu. Dan pokok anggurnya adalah Yesus. Kita adalah cabang-cabang. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ayat yang pertama kita sudah belajar Bapa di surga adalah pengusahanya. Sebagai seorang pengusaha kebun anggur, pengusaha apapun yang berhubungan dengan peternakan, perkebunan,
tentu pengusaha itu akan mengusahakan pohonnya, kebunnya, tumbuhan yang dia miliki dalam kondisi yang baik. Amin. Betul? Kalau ini ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak yang suka tanam bunga atau tanam pohon, daun-daun yang indah, akan berusaha memelihara, melakukan yang terbaik. Betul? Ya kan? Kalau dilihat, wah layu, perlu pupuk, pasti cari pupuk. Buya saya ini bikin pupuk sendiri. Caranya sisa-sisa sayur, nasi gitu, ditaruh di pot, ditutup, pokoknya ditutup rapat gitu ya. Nah, begitu dibuka, aromanya sudah tidak ngalahi sama sepiteng tetangga. Bus gitu ya. Tapi yang begitu tuh kalau diberikan tanaman, langsung hijau royo-royo. Sampai-sampai Buya saya cerita beberapa minggu yang lalu ya, waktu mindah tanaman, pikirnya mau dipindah ke pot yang baru, hijau royo-royo, ada hewan yang bersembunyi di situ, ada ular bersembunyi di situ, nggak tahu kenapa, ularnya nyaman gitu. Wih, hijau royo-royo, yup, ngumpet di situ. Lah orang kalau menanam gitu ya, kalau sayang sama tanaman, dia akan mengusahakan, disiram. Kalau terlalu banyak air untuk tanaman itu tidak bagus, ya dia akan nyiramnya secukupnya, seperti itu. Akan memperhatikan detail, akan memperhatikan setiap sisi tanaman. Kemarin saya ke salah satu murid les saya, orang tuanya suka tanaman gitu, cuman yang ngurus ada pegawainya. Nah, pegawainya itu kayaknya beberapa hari nggak masuk. Waduh lah kok garing. Saya rasa bukan karena nggak terawat, karena pasti disiram tiap hari. Karena ada tumbuhan yang kalau diberi pupuk terlalu banyak juga nggak bagus, malah garing, atau terlalu keras pupuknya masih basah juga nggak bagus. Nah, Bapa di surga itu melihat tanamannya itu sayang. Amin. Bapa di surga itu melihat tanamannya sayang. Maka di ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah apa? Dibersihkan. Karena apa? Karena sayang. Kalau orang lihat tanamannya kok sudah ada daun yang layu, ya dipotong, dibuang. Itu bikin jelek tanaman, dibuang sudah, nggak pakai. Jadinya pupuk, selesai. Tapi kalau yang masih bagus akan dibersihkan. Kayak tuh apa? Gelombang cinta ya. Saya baru pertama kali lihat orang, biasanya kalau bersihin motor, bersihin mobil itu normal yang bersihin cinta, ini bersihin daunnya gitu ya. Dibersihkan pelan-pelan. Kalau sobek nangis gitu ya, sedih, marah gitu ya. Itu baru pertama kali saya lihat seperti itu. Lah itu Tuhan Bapa di surga itu juga gitu. Kalau lihat ini pokok anggurnya Yesus, cabang-cabangnya siapa? Orang-orang yang percaya pada Yesus. Dilihat loh kok tidak berbuah. Sedih. Tapi karena Bapa di surga ini seorang pengusaha, ingin dapat buahnya, ya dipotong yang tidak berbuah itu. Dan kalau tahu, oh ini musim yang lalu ini berbuah, dan Bapa di surga ingin berbuah lagi, berbuah lebih banyak lagi, dibersihkan. Saya kemarin cari gambarnya, cuman lupa saya download untuk saya serahkan sebagai ilustrasi. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa cari di rumah lewat Google, cari membersihkan cabang pohon anggur. Jadi kalau kita bisa umpamakan seperti ini, tangan saya ini cabangnya. Lalu tangan saya ini sebagai cabang, sebagai pang yang besar, itu pasti keluar ranting-ranting, betul? Yang kecil-kecil, yang tipis-tipis. Lah sebagai pengusaha anggur, biasanya ranting-ranting yang kecil ini itu dipotongi, dibersihin, supaya tinggal cabang besarnya ini. Satu pohon anggur biasanya 4 cabang, dibersihkan, bahkan sampai kata digunduli. Jadi daunnya itu disisakan sangat sedikit, sehingga cabang yang besar ini benar-benar fokus menghasilkan buah.
sehingga cabang yang kemarin berbuah ini benar-benar berbuah lebat. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kita pegang dulu, yang namanya dibersihkan itu karena Bapa sayang. Amin. Karena Bapa sayang, Bapa ingin melihat anak-anaknya ini berbuah. Bapa di surga sayang sama pohon anggur, sayang sama anaknya, sehingga harus dirawat. Salah satu cara merawatnya dibersihkan, harus dipegang dalam hidup kita. Karena Bapa sayang pada saya, maka saya juga harus rela dibersihkan. Apa? Rela dibersihkan. Dibersihkan itu enak enggak? Enggak. Karena kadang dibersihkan itu membuang yang menurut kita benar, namun menurut Bapa itu salah. Yang menurut kita ini sudah sesuai firman, namun ternyata Bapa ingin buah yang lebih lebat lagi, sehingga itu harus dibuang. Kenapa? Mengganggu. Kemarin ketika saya ngobrol dengan Bu Yesaya tentang ayat ini, saya juga mikir, Bapak Ibu Saudara sekalian, dibersihkan itu seperti apa? Ya. Dibersihkan itu modelnya itu kayak apa gitu? Apakah melulu masalah gitu ya? Atau apa? Ya, salah satunya masalah. Masalah kalau datang dalam hidup kita, kalau kita punya respon yang benar, seperti 2 minggu yang lalu saya katakan, kita ini diberi ujian, diberi pilihan. Melalui masalah kita ini diberi pilihan, mau memilih sesuai pola pikir manusia atau hawa nafsu manusia, atau kita mau mengambil sikap menyesuaikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Lah, kalau kita mau dibersihkan, maka kita memilih untuk hidup sesuai firman Tuhan. Berbagai masalah, berbagai cara. Mungkin hal yang paling dekat, masalah rumah tangga, bermasalah dengan suaminya, bermasalah dengan istrinya. Capek gitu ya. Capek saya. Apalagi sampai pada puncaknya perselingkuhan, misalnya seperti itu. Maka biasanya manusia awam akan ambil kata-kata di dalam perjanjian yang baru, berkata bahwa apa? Tidak boleh menceraikan kecuali karena zina. Biasanya gitu. Oh, sudah zina, sudah selingkuh, saya ceraikan. Padahal ada ayat yang lebih pokok lagi. Apa itu? Tuhan benci perceraian. Manusia akan ambil yang enteng. Kenapa? Sesuai dengan dirinya. Capek disakiti gitu. Capek diduakan gitu. Yo aku hidup, ya aku bersyukur gitu. Tapi kalau gini-gini terus, manusia mana yang sanggup gitu. Aku enggak sanggup dibeginikan. Ini contoh. Kita ambil. Ini firman Tuhan juga loh. Ayo, ini dilema loh. Ini firman Tuhan juga. Ini ada ayatnya. Tapi saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian ambil yang pokok. Apa itu? Allah benci Lalu Mas, kalau Allah benci perceraian, saya kadung cerai Mas. Biasanya gitu ya. Bertobat. Kalau sudah ambil istri lagi, jangan diceraikan gitu ya. Jangan ceraikan untuk yang kedua kalinya. Kalau belum ambil istri, ambil iman, ambil ketetapan seperti ajarannya Paulus. Apa? Tetap tinggallah pada posisimu. Tetap tinggallah pada posisimu. Karena sudah dipersatukan Allah, jangan diceraikan. Atau masalah yang lain dalam rumah tangga gitu ya. Enak gitu ya, ngata-ngatain orang gitu enak gitu. Apalagi keluarganya sendiri, oh sok gue yang ngerasa kayak itu kutuk paling enak, betul? Kutuk paling enak. Tapi kita diajari untuk mengasihi. Siapa yang sini suka dikutuk, silahkan angkat tangannya. Puji Tuhan. Jangan. Itu enggak enak. Dikutuk itu enggak enak, betul? Saya baru mikir gini.
dikutuk itu enggak enak gitu ya. Jangan ambil sikap dikutuk gitu. Jadi gini, misalnya sesuk kowe ngrasake, jangan sampai orang tua atau keluarga kita mengatakan hal itu. Enggak enak. Saya gini, Saudara. Saya kemarin mikir gitu ya. Kalau saya marah sambil ngomong gitu terus gitu ya, saya takut terjadi itu pada anak saya. Padahal kita sendiri enggak enak, betul? Misal anak kurang ajar sama kita, terus kita gini, bocah kurang ajar, sesuk kowe ngrasake gitu. Terus anakmu besok mengeluh sambil nangis, apakah kamu akan berkata tertawa, syukur gitu? Ayo sudah, tadi kita nyanyi kan, bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Bukti apa? Cintamu nyata dari generasi ke. Lah kok yang diturunkan kutuk? Saya sendiri juga belajar bertobat di situ. Jadi kalau anak saya yang jengkel kayak saya tuh ngempetnya bukan main gitu. Wah bocah, saya bilang akhir gitu. Dulu bapak saya kalau jengkel gitu ya, bocah duduk menungso duduk bocah, terus pergi gitu. Karena keliru ngomong itu korbannya kaki saya gitu. Gue merasa gitu, tidak tahu saya dengar kata-kata itu. Terus kaki saya jadi korban. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau beritahu, jangan turunkan kutuk. Kita harus memilih untuk mengasihi. Amin. Beritahu kanan kirimu, mengasihi. Kenapa kita mengasihi? Karena pokok kita, sumber kita itu Yesus. Yesus mengasihi kita. Amin. Maka kita juga mengasihi. Kadang juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kenikmatan dan kemakmuran kita itu menghalangi kita berbuah. Yesus sendiri sudah memberitahu di dalam perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Ketika dikatakan tanah yang berbatu-batu, itu orang yang dihimpit oleh iming-iming dunia, kenikmatan dunia, kekayaan dunia. Orang kalau sudah dihimpit sama itu, susah mencerna firman Tuhan. Dia akan cari firman Tuhan yang sesuai kebutuhannya. Kalau firman Tuhannya enggak sesuai, ganti. Mending ganti yang khotbah, ganti gereja, ganti haluan, sampai ganti kepercayaan. Kenikmatan dunia, wah saya nikmat begini, tapi kok enggak sesuai firman Tuhan. Langkah pertama biasanya cari apa? Cari ayat yang mendukung. Langkah yang kedua apa? Wah rak cocok, cari gereja yang mendukung. Langkah selanjutnya apa? Wah rak cocok, ganti kepercayaan sisan. Enak ya? Enak toh? Enak zamanku tuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang sekali lagi saya merenungkan ayat ini tuh seperti teguran. Kemarin saya sampaikan Bu saya, kalau saya tuh sedang berdoa begini tuh, Bapa di surga, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Apa isinya? Teguran, saudara. Teguran ini. Sebagai cabang yang baik, saudaraku, sebagai cabang yang baik harus mau dibersihkan. Dalam bahasa Inggris dikatakan prune, he prunes it. Artinya apa? Dia membersihkan. Membersihkannya kasar, saudara. Sudah berkembang, orang kalau lihat buan ijo royo-royo seneng ya. Uripku ijo royo-royo. Tuhan ngomong ijo royo-royomu membuat kamu tidak berbuah. Diresiki sithik-sithik. Lho alah Gusti. Tak pikir wis bener wingi, tibake tasih salah. Nggih pun kula manut kersane Gusti. Nah, kalau bisa begitu tuh ya enak ya toh. Terus nanti Gusti tinggal ngomong piye enak zamanku toh, gitu bersihin terus gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kerendahan hati. Karena apa? Kalau kita tidak mau, kita jadi ranting yang kering, ranting yang tidak berbuah. Kalau ranting yang tidak berbuah, apa? Firman Tuhan berkata, di situ dikatakan dipotong. Artinya apa? Dilepas dari Yesus. Firman Tuhan masuk itu mendal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak dapat sinyalnya, terus gak nyambung belas sama firman Tuhan.
Kayaknya firman Tuhan ngelotok, tapi cuma ngelotok di sini. Di sini nol. Roh Kudus negur wis dianggap koncone dhewe. Kowe ra ngrasake. Roh Kudus lho negur lho. Jawabane nek kowe ra ngrasake. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari punya kerendahan hati. Selama kita hidup, itu artinya masih ada kesempatan. Amin. Selama kita bernapas gitu ya. Walaupun orang berkata elek, nesunan, urip sisan. Selama urip sisan itu, ya kita masih punya waktu untuk bertobat. Tapi tobatnya ojo soto bat. Kapok ya ojo kapok lom. Bolak balik. Wah, pedes enak. Aduh, salah. Lenen baleni neh. Jangan saudara, bertobat. Firman Tuhan hari ini diawali dengan teguran dan diteruskan dengan teguran. Teguran bahwa kita harus punya sikap yang rendah hati, bahwa kita harus punya sikap yang rela hati untuk dibersihkan. Kok mentok karo firman Tuhan? Berhenti renungkan firman Tuhan. Mari kita pilih hidup sesuai firman Tuhan. Ketika kita memilih hidup sesuai firman Tuhan, disitulah kita berbuah. Kita berbuah dan buahnya itu lebat dan buahnya itu menyukakan hati Bapa. Yang punya kita seneng. Sama seperti kita punya pohon misalnya di rumah, ada pohon mangga yang paling sering di rumah-rumahnya. Buahnya sedikit jengkel atau malah tidak berbuah, ketoknya ngembang, yuk gitu, gogrok kena angin lah, tidak berbuah, jengkel mesti ditebang. Dulu Pak Yesaya punya pohon di belakang yang sudah ditebang itu, sudah sempat diancam, sudah berbagai cara, katanya harus dilukai, disayat-sayat sedikit supaya akhirnya berbuah. Itu juga mungkin ibaratnya kalau di dalam firman Tuhan ini ya, disentil sama Tuhan nyanyo tak resiki ora berbuah tak berbuah Pak tugel. Padahal kalau firman Tuhan bilang apa? Kalau sudah dipotong jadi apa? Kering. Jadi kering dikumpulkan orang untuk jadi kayu bakar. Ayo kayu bakar itu tempatnya di mana? Kayu bakar itu tempatnya di mana? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama. Saya umpamakan sekali lagi, kalau pohon itu, Pak saya punya pohon kemarin ya, sebelum ditebang itu buahnya lebat sampai bingung. Kenapa rebutan? Rebutan sama siapa? Sama angkrang. Angkrangnya banyak. Baru megang pohon angkrangnya sudah turun dari mana? Waktu pohon yang sebelah barat ini cabangnya patah ke sungai gitu. Saya bilang tolong kuwi ambili buahnya eman-eman. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tuh tidak mau ganggu sarang angkrang yang di sungai itu. Saya baru masuk, turun gini, keret gitu ya, keliru nginjak itu. Itu saya lihat semua angkrang di pohon itu ribuan bahkan jutaan itu sudah mengarah pada saya. Waduh, iya gini. Saya ambil buah begini, naik kerak, waduh naik seluruh tubuh masuk bener. Tidak ada yang lolos sampai dari ujung kepala sampai kaki saya digigit sama semua. Diambil buahnya, senang ya kalau ada buahnya. Waktu itu Pak Yesaya juga gitu. Orang berbuah dari ini 5 tahun disayat-sayat, dipotong-potong, dibersihkan, tetap tidak bisa, diancam. Orang berbuah potong. Tahun itu pohonnya akhirnya percaya sama ancamannya. Wah tenanan iki, ndoroku nesu. Berbuah tahun itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mosok ya Tuhan harus ngancem gitu. Ora berbuah, tak punggel, tak dadekno kayu bakar gitu. Kan enggak perlu. Mas, apakah itu teguran dari perjanjian baru saja? Enggak, Saudara. Kita lihat Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Yesaya 40 ayat 3 sampai yang kelima. Saya coba cari apa ada ya yang dibersihkan, yang diluruskan gitu ya. Ternyata ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang kalau kita mau ikut Yesus, memang pilihannya begitu. Tapi kita harus dengan rendah hati menjalaninya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga sampai yang kelima.
Ini tentang Yohanes Pembaptis. Lihat ya, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Lalu apa? Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka lah yang ini yang enak ya toh, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Memang untuk kerajaan Tuhan datang dalam hidup kita, memang supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, kita ini harus diluruskan, harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Kemarin saya melihat ilustrasinya itu, pohonnya setelah satu cabang begini ya, satu pohon pokoknya, terus ada cabang 4. Itu ditarik pakai kawat juga, diluruskan supaya yang mau panen gampang, supaya yang mau panen tidak kehilangan dahannya ini patah karena tidak kokoh, karena buahnya terlalu lebat dan sebagainya macam. Ternyata buah kalau terlalu lebat dan kita tidak bergantung pada firman Tuhan, juga kita bisa patah, jatuh jauh dari firman Tuhan. Maka kita harus pegang ayat tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 ya. Tadi ayat 3 itu sudah saya sampaikan lewat sembari saya ngomong, memang kamu memang sudah bersih karena firman ya, kita dibersihkan karena firman. Jadi hiduplah, memilih hidup untuk sesuai firman Tuhan supaya kita bersih, yang karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan ayat keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi gandul gustinya kudu kenceng-kenceng, pitados gustine kudu kenceng-kenceng, harus pegang kuat-kuat, jangan suam-suam kuku, jangan penake dhewe. Kalau gandulannya pada Gusti penake dhewe, ada angin kenceng jatuh Bapak Ibu saudara sekalian. Maka harus pegang kuat-kuat. Beritahu kanan kiri Anda, pegang kuat-kuat. Ya, pegang kuat-kuat. Harus Bapak Ibu saudara sekalian. Saya sendiri mengalami, kalau saya tidak pegang kuat firman Tuhan, saya melakukan firman Tuhannya seperti orang yang lindur, angel kandanane. Soalnya orang melek, betul. Orang kalau anak kecil kalau ngelindur nangis gembar-gembor ndak melek, ndak bisa berhenti. Nah kalau kita sama firman Tuhan ngeyelan tuh seumpama anak kecil yang ngelindur malam-malam melek-melek, angel kandanane guyur banyu wae ya, ben melek gitu. Tiba-tiba mimpi gitu. Masa harus dibikin mentok sama Tuhan? Masa harus, waduh kaget. Jangan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, satu, pegang kata-kata ini. Kalau kita dibersihkan itu karena Tuhan sayang kita. Amin. Karena Tuhan sayang kita. Yang kedua, karena kita harus berbuah. Kalau enggak berbuah dipotong, dibuang jadi kayu bakar. Yang ketiga, sekalipun kita sudah berbuah, kita harus pegang kenceng-kenceng firman Tuhan. Kita harus jadi orang yang setiap kali masalah datang, setiap kali pilihan hidup datang, setiap kali ujian datang, kita memilih untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga lulus ujian.
sehingga dinyatakan lulus uji. Pegang kenceng-kenceng, ndak jatuh, ndak jadi ranting yang kotor. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau kita ini dibersihkan ya kadang itu tadi sampai hal yang nikmat menurut kita, yang kayaknya ini sudah berbuah, ternyata Tuhan tidak suka, ya tetap dibersihkan. Sekalipun itu kenikmatan bagi kita, sekalipun tuh kayaknya inilah kemakmuran bagi kita, seperti orang-orang nantikan ya surga dunia. Tapi kalau itu membuat kita menghalangi firman Tuhan membersihkan kita, ya tetap akan dipangkas. Contohnya apa? Kemarin saya ngomong sama Bu Yesaya bercerita tentang sebuah perumpamaan. Saya paham Bapak Ibu Saudara sekalian. Misal nih ya, saya akan pernah sampaikan di sini ya. Kita berdoa siang dan malam, bertahun-tahun. Saya berkata, kalau baru beberapa hari itu baru berjerih, belum berjerih lelah, belum bersusah, susah payahnya belum dapat. Kita berdoa bertahun-tahun nih, kita dapat jawabannya, wah seneng ya toh. Kita berdoa supaya kita bebas dari utang, kita berdoa supaya ekonomi kita dipulihkan, wah seneng, ekonominya dipulihkan. Dulu jalan kaki, sekarang jalankan mesin. Dulu kerja keras, sekarang kerja cerdas. Dulu tabungan cuma buat bayar angsuran, sekarang punya tabungan untuk masa pensiun nanti. Wah, asik gitu. Tapi karena kita terlena, kita ditegur firman gak sadar-sadar, ya tetap itu dipangkas. Kalau itu dipangkas, segera bertobat saudara. Jangan berkata, wah aku bersusah payah untuk berdoa untuk ini kok dipangkas, ini usahaku. Loh, sekali lagi Bapak Ibu, itu bukan usaha kita, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Jawaban doa bukan hasil usaha kita. Kalau orang bekerja dapat gaji itu upah, tapi kalau orang minta diberi itu namanya apa? Hadiah. Itu anugerah. Jangan merasa itu hasil usahamu. Bapak di surga yang memberi guyu. Loh, ngelindur cai iki urung melek. Guyur nanti. Harus sadar. Jadi kita tuh harus punya hati yang rendah hati. Menyadari bahwa sepenuhnya saya tidak bisa melakukan apa-apa di luar Tuhan. Saya tidak bisa punya apa-apa kalau bukan Tuhan yang memberi. Bahkan sampai tahap posisinya seperti Ayub ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Harus ikhlas. Dan harus belajar teguran apa yang ada di balik kejadian kita hari ini. Supaya apa? Supaya kita memilih untuk hidup sesuai firman Tuhan. Ketika kita memilih hidup sesuai firman Tuhan, disitulah kita didapati berbuah. Buahnya lebat dan buahnya menyenangkan Bapa di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini menegur kita. Harus punya hati yang rendah hati. Walaupun kita ini sudah belajar firman Tuhan banyak sekali, ternyata ada yang masih menegur, ya cepat-cepat bertobat. Kalau ditegur itu tandanya Tuhan sayang. Kalau dipangkas tandanya Tuhan cinta pada kita. Tandanya Tuhan masih ingin kita berbuah lagi dan lagi dan lagi. Dan kalau kita berbuah, maka kita itu seperti ayat yang minggu lalu disampaikan Pak Rema. Kita dipilih Allah untuk mempermalukan dunia. Saya ngotak-ngatik ayat itu, piye caranya saya mempermalukan dunia. Caranya seperti apa? Ya caranya ketika orang dunia lihat kita gitu ya. Pertama, halah yung rekoso milih sesuai firman Tuhan, terus ditepuk gitu ya. Eling-eling sikile sih nepak ning donya gitu. Eling-eling angel kuwi angel manut carane menungso gitu. Manut wis pindah gitu. Misalnya gitu ya. Tapi kita tetap ikut firman Tuhan. Mungkin dunia berkata, wah jan bodoh tenan kita, jiki angel kandanane. Tapi karena kita menang, kita ikut firman Tuhan dan kita didapati Bapa di surga berbuah dan kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Orang dunia yang kemarin ngomong kita itu bodoh,
Mereka gedek-gedek dan berkata, luar biasa. Saya nggak bisa, kamu bisa. Kamu hebat. Itu namanya mempermalukan dunia. Amin. Itu namanya mempermalukan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan satu, kita ini bicara pokok anggur yang benar. Amin. Pokok anggur yang benar, pohon anggur yang benar. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan. Itu menyukakan Bapa di surga. Dan siapa contoh kita? Contoh kita Yesus. Contoh kita Yesus. Yesus itu contoh pohon anggur yang berbuah. Kenapa? Misi Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan untuk bersenang-senang dan berfoya-foya. Misi Tuhan datang ke dunia itu adalah mati di kayu salib, berkorban untuk anak-anaknya, sehingga orang yang percaya diselamatkan. Ketika hari itu datang, Yesus sendiri berdoa sambil berpeluh. Peluhnya sampai seperti darah. Itu kalau orang sekarang ya, itu namanya over anxiety, kekhawatiran yang berlebih. Cuma orang sekarang tidak sampai berpeluh darah. Munculnya apa? Asam lambung naik, gitu. Sirai geliyeng-geliyeng, gitu. Awake panas adem. Itu orang yang takutnya berlebih. Contohnya siapa? Saya. Saya sering begitu. Jadi kalau saya sudah mulai gitu, aduh perutnya loro gitu ya. Watuk pilek rak mari gitu. Ngeluh-ngeluh, geliyeng-geliyeng, linu-linu gitu. Over anxiety, Bapak Ibu saya sekalian. Anda ketakutannya berlebih, cepat tenangkan diri Anda. Dan Bapa dan Yesus itu menunjukkan dia menang. Yesus itu menang di atas kayu salib dan dia bangkit. Yesus menang melakukan firman Tuhan. Itu ujian tugas akhirnya Tuhan Yesus loh itu loh. Milih loh, Tuhan bisa memilih untuk tidak sesuai firman Tuhan. Tidak bisa. Yesus itu manusia sepenuhnya hari itu. Tapi dia memilih firman Tuhan. Berat dipilih tapi menang. Dia mempermalukan dunia. Dia mempermalukan neraka. Dan kita harus memilih. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita perjamuan lagi. Ternyata kadang itu juga gitu. Kita paham firman Tuhan. Kita buka Lukas 24 ayat 16. Ini pernah disampaikan Bu Yesaya. Saya ketika belajar firman ini tentang anggur, pohon anggur yang benar sampai kepada ayat ini. Kenapa tuh harus anggur yang benar? Kenapa harus anggur? Kenapa Tuhan suka anggur? Lukas 24 ayat 16 ini cerita tentang dua orang murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus. Dan Yesus membo-membo. Yesus datang membo-membo derek perjalanannya mereka. Ikut perjalanan. Ketika Yesus ketemu mereka, ayat 16 berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi sekalipun kita tahu banyak firman Tuhan, kadang juga menutup mata kita akan kebenaran yang paling inti. Ketika Yesus menegur kita, kita kayak anak yang lindur tadi, tidak mudeng. Mata kita itu seperti ditutupi sesuatu gitu. Jadi firman Tuhan akan menegur. Mereka ngomongnya ngalor ngidul tentang firman Tuhan, wah luar biasa. Mereka berapi-api. Ayat 30 dan 31. Masih Lukas 24 ayat 30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Itu apa? Perjamuan, Bapak Ibu. Ketika Yesus melakukan perjamuan, ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah. Jadi kadang firman Tuhan juga gitu. Maka saya ngajak kita perjamuan. Perjamuan itu mengingat apa? Anggur. Anggur buahnya siapa? Buahnya Yesus. Yesus sudah berbuah. Itu buah yang lebat. Kita ini buahnya Yesus. Kita ini buah yang lebat dari Bapa di surga. Bapa di surga senang banget. Maka kita perjamuan itu untuk mengingat Yesus sudah memilih untuk mengikuti firman Tuhan. Maka kita mari bersama-sama ambil komitmen bersama untuk memilih hidup sesuai firman Tuhan. Dan ketahuilah ketika Anda memilih hidup sesuai firman Tuhan, Anda itu sudah lebih dari pemenang. Amin. Karena tahu ujungnya apa? Berbuah dan menyenangkan Bapa. Tadi di di Yohanes 15, di ayat-ayat yang terakhir dari perikop yang kita baca dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki.
maka Bapa sendiri loh yang akan memberikan kepada kita. Mari bersama-sama memilih untuk hidup sesuai firman Tuhan. Mas, contoh buahnya apa? Silahkan buka. Silahkan buka khotbah sepanjang Januari sampai Desember 2021 kemarin. Itu ada di Facebook, ada ya, komplit. Dapatkan CD-nya di Facebook kesayangan Anda. Buka, pelajari. Itu kita sudah ngajarin buah-buahnya orang di dalam Tuhan. Maka kita memilih untuk hidup berbuah, biar kita mempermalukan dunia dan biar mata kita ini dicelikkan. Kadang ketika kita memilih firman Tuhan, kita tuh seperti orang yang nangis gitu. Rekoso, tapi aku yang memilih rekoso. Begitu berbuah, keluar anggurnya, kita baru melek. Loh ngene to tibake gitu. Iyalah. Oh alah to biyung. Ngene to tibake. Amin. Kita memilih untuk berbuah, amin. Kita memilih untuk firman Tuhan, amin. Sekali lagi lihat kanan kirimu, ya, tanya, eling to? Tanya, eling to? Sesuk MK ditakoni lho. Sesuk MK ditakoni lho, eling to? Sama satu lagi, melek-melek ojo nglindur, melek-melek ojo nglindur. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi satu lagu ya.